Sukoharjo, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dengan slogan Sukoharjo Makmur, menjadikan Kabupaten Sukoharjo ini maju, aman, unggul, dan rapi. Selamat datang di SMK Negeri 6 Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusa Sugiarto SPD NPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Sukoharjo. Sekolah ini memiliki visi terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, kompetitif, produktif, dan berwawasan lingkungan hidup. Dengan slogan terdepan, tertib, edukatif, ramah, disiplin, emansipatif, produktif, amanah, dan nasionalisme. Dengan misi 1, menjadikan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, berbudi pekerti luhur, dan bertata krama. Yang kedua, menumbuh kembangkan kedisiplinan peserta didik sehingga dapat menjadi teladan. Yang ketiga, membimbing dan mendidik peserta didik yang kompetitif sesuai dengan kompetensi keahlian. Keempat, meningkatkan sistem pembelajaran yang kreatif, inovatif, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menjadikan sekolah yang berwawasan lingkungan hidup dengan cara memperhatikan kelestarian lingkungan. Adapun kompetensi keahlian yang kami miliki ada 3, yaitu desain komunikasi visual, akuntansi dan keuangan lembaga, dan teknik otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 6 Sukoharjo adalah sekolah menengah kejuruan yang menjadi favorit dan banyak diminati di Sukoharjo. Terletak di Dusun 2, Blimbing, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo. SMK Negeri 6 Sukoharjo memiliki 3 program keahlian. Pertama, desain komunikasi visual, membekali peserta didik dengan pengetahuan keterampilan dan sikap agar kompeten dalam hal animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, desain publikasi, fotografi, dan videografi, atau teknik pengolahan audio video. Kedua, akuntansi dan keuangan lembaga, membekali peserta didik dengan pengetahuan keterampilan dan sikap agar kompeten dalam hal akuntansi keuangan, administrasi pajak, akuntansi jasa dagang manufaktur, akuntansi pemerintahan, ekonomi bisnis, dan komputerisasi akuntansi. Ketiga, teknik otomotif, membekali peserta didik dengan pengetahuan keterampilan dan sikap agar kompeten dalam hal servis berkala, tone up, kelistrikan, sistem rem, AC mobil, mesin mobil, kasis, las, dan kerja bangku. SMK Negeri 6 Sukoharjo memiliki fasilitas sebagai penunjang pengembangan siswa, yaitu ruang kelas yang representatif, perpustakaan informasi dan literasi sekolah, bengkel multimedia, lab komputer akuntansi, bengkel otomotif, masjid, kantin, koperasi sekolah, dan juga area parkir. Selain aktivitas belajar mengajar, SMK Negeri 6 Sukoharjo memiliki kegiatan akademik dan non-akademik. Kegiatan non-akademik meliputi ekstrakurikuler pramuka, tari, Are you doing with my show? English Club, Answer my question.
Poli, PKS, PMR, Rohis, Prokris, dan Aksotasas. Ayo bergabung bersama kami di SMK Negeri 6 Sukoharjo. Smak 6, terdepan, 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 yes! Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tadi. Oh, menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktuku bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tadi dengar. Nah, perubahan paradigma di teori kontrol atau teori pilihan itu ada ilusi kontrol, di mana ilusi guru yaitu adalah mengontrol murid, terus ilusi bahwa kritik itu dan membuat orang merasa bersalah
itu dapat menguatkan karakter. Ini hanya ilusi nggih. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lah, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk itu dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Berbeda dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lah, kita saat ini berada di posisi yang mana? Seperti itu. Ketika diterapkan di pembelajaran atau berinteraksi dengan murid, itu kita berada di posisi sebelah mana? Ya, di disiplin positif itu menurut teori Dr. William Glasser itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya. Terus semua perilaku itu mempunyai tujuan. Model berpikir itu menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain untuk dunia. Nah, sebenarnya makna disiplin itu apa sih? Sering kita ucapkan, sering kita dengar, sering kita utarakan kepada anak didik kita. Apa sih makna disiplin itu? Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Lah, kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum itu menghubungkan disiplin dengan biasanya tidak nyaman ya. Kalau diterapkan di anak didik kita, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu setiap perilaku atau perbuatan itu tadi dikatakan mempunyai tujuan. Nilai-nilai kebajikan itu kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Apa mboten profil pelajar Pancasila? Ada lagunya nggih. Itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lah, ending dari kurikulum Merdeka itu adalah punya profil pelajar Pancasila. Masuk ke teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, dan untuk menghargai diri sendiri. Jadi teori motivasi ini nanti ada dua, teori dari eksternal atau dari luar dan teori internal. Teori internal ini tujuannya adalah nanti disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, berarti dari internal atau dari diri sendiri. Ya, menurut Ki Hajar Dewantoro, masih dalam suasana merdeka di bulan Agustus, menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya apa? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sudahkah kita merdeka hari ini? Merdeka dari hutang. Okay. Nah, ini adalah pemikiran dari atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Dihukum oleh penghargaan
Itu pengaruhnya ada pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek. Penghargaan menghukum itu mereka tidak mendapatkan penghargaan. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Dalam waktu jangka lama, penghargaan tersebut akan terlihat seperti hukuman. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu kalau kita punya prestasi biasanya dikasih penghargaan ya, tapi tidak. Sebenarnya penghargaan itu tidak efektif. Kalau seperti itu, penghargaan itu merusak hubungan. Merusaknya bagaimana? Ketika seseorang itu diberi penghargaan, dipuji di depan orang lain, itu akan orang lain yang ada di sekitar kita akan merasa iri. Itulah kenapa penghargaan disebut merusak hubungan. Tidak efektifnya bagaimana? Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, secara terus-menerus memberikan penghargaan, itu orang juga akan jaga Kalau tidak melakukan, tentunya tidak akan diberi penghargaan. Seperti itu. Nah, bentuk program kebajikan itu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid bergantian ya, nanti terus pengakuan secara konsisten dan fokus terhadap prosesnya. Apresiasi kebajikan itu contohnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan, jadi diawali dengan pembuka, terus nanti ada nilai-nilai kebajikan, terus ada situasinya berada di seperti apa. Contohnya di kalimat pertama, pembukanya kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali nak, seperti itu. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada pengakuan, ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Contoh lain seperti ini. Terima kasih ya untuk rasa tanggung jawab kamu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini ada beberapa kalimat. Nanti tolong ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Ini saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nanti bisa kita lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, bisa kita lihat ya. Toeng. Ya. Jadi ya, betul. Jadi ketika ada murid yang tidak mengenakan sepatu hitam sesuai aturan, terus kita suruh melepas dan tidak memakai sepatu, berarti itu adalah sebuah hukuman. Ya, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini nanti endingnya ke positif atau negatifnya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu anak merasa sesuatu yang harus terjadi itu. Terus membuat anak sakit.
Misalnya tadi ya suruh tidak memakai sepatu seperti itu. Fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi bagaimana? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya udah, kalau udah selesai masalahnya udah. Seperti kalau konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita atau di anak didik kita atau siswa kita seperti itu. Kalau hukuman itu sifatnya adalah memaksa, kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau rangsangan atau tanggapan. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dia merasa tidak disiplin, terus terjadi kesalahan, dia cenderung akan menyembunyikannya. Kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan, kesadaran dari diri sendiri. Hukuman efeknya apa? Marah, rasa bersalah, bisa dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, memang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya. Masuk ke restitusi. Sebenarnya restitusi ini adalah proses ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini pasti akan diterapkan kepada guru-guru BK ya ketika menyelesaikan masalah terhadap siswanya. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ya. Di tabel ini itu nanti ketika melakukan restitusi endingnya itu ada identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Kalau gagal pastinya nanti akan bersifat negatif. Lah restitusi ini nanti akhirnya capaiannya adalah positif. Tadi dikatakan kalau hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, lah di restitusi ini itu adalah merupakan pilihan. Contoh lain, murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi kan dia akan menghormati peraturan. Di restitusi itu murid atau anak didik kita itu akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau sifatnya konsekuensi itu sudah baik tapi masih netral, kalau di restitusi itu capaiannya nanti adalah positif. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Bisa memperbaiki hubungan, tawaran yang sifatnya bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Ketika awal pembelajaran tahun pelajaran baru, biasanya setiap bapak ibu guru yang mengajar di kelas atau setiap wali kelas itu akan membuat sebuah keyakinan. Pertama kita akan buat kesepakatan kelas, terus yang kedua adalah membuat keyakinan kelas. Sudahkah diterapkan terhadap siswa-siswa kita? Sudah. Keyakinan kelas. Mengapa sih kok dadak keyakinan, tidak peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan? Ini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu corona kemarin, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak seperti itu? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat ke sekolah seperti itu? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya. Ini kemarin contohnya seperti ini ya, ketika membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti bersikap positif
tampak seperti, tidak tampak seperti itu. Ini diagram XY ya. Nanti anak yang akan membuat keyakinan ya. Jadi kesepakatan. Lah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu apa berarti? Keyakinan kelasnya. Tanggung jawab ya. Dibocor kesek berarti. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai atau menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa? Menyayangi, kasih sayang. Oke, mencintai. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, oke. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri berarti apa? Toleransi, ya, menghormati. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di depan kelas atau koridor. Keselamatan. Betul sekali Bu Nuh. Ya, jadi keyakinan kelas yang dibuat itu adalah seperti itu. Ya, masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar, basic ya, kebutuhan dasar. Kebutuhannya itu ada 5, yaitu 1 bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Pasti ini ada dalam setiap insan atau setiap manusia. Jadi kasih sayang, pengen disayangi, pengen dicintai, ya. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol ini adalah yang ada dalam guru. Nanti kita bisa berefleksi atau bisa menempatkan diri kita itu ada di posisi yang mana, seperti itu. 5 posisi kontrol di sini itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Pak Santoso, saat ini jenengan ada di posisi yang mana? Manajer. Wow. Pak Santoso ada di posisi manajer. Kalau terus terang, saya ini seringnya ada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi contohnya seperti ini. Ketika ada anak masuk terlambat, tidak ditanya baik-baik dari mana, seperti itu, atau tapi apa, penghukum ini langsung dikon push up seperti itu, ketemu rak lambine ra di lebokke langsung kon push up seperti itu. Nah, gowo ning lapangan, bukune rung disampuli gowo ning lapangan lah, seperti itu. Lah, yang kedua, saya itu juga sering berada di posisi pembuat rasa bersalah. Itu ya. Itu. Jadi memojokkan anak sehingga anak itu merasa bersalah banget, sehingga apa efeknya ini seperti ini ya. Murid berkata nanti akan endingnya maafkan saya Bu, maafkan saya ya Bu, seperti itu. Terus tapi dampaknya kepada murid itu luar biasa. Dia akan merasa rendah diri. Itu berbeda ketika 5 posisi kontrol ini ada di teman. Guru-guru BK biasanya seperti itu, dia seringnya berada di posisi teman, itu. Jadi anak dikorek dulu atau digali dulu alasan-alasannya apa, seperti itu. Terus nanti efeknya ketika memposisikan diri di teman itu adalah anak bisa ketergantungan. Rasa hormatnya juga akan tergeser, seperti itu. Lah, sudahkah atau mari kita belajar di posisi pemantau dan manajer seperti Pak Santoso tadi, ya. Di pemantau
itu anak bisa menyesuaikan diri, jadi bisa diatur seperti itu. Terus dampaknya juga menitik beratkan pada banyaknya pada sanksi dan hadiah. Jadi reward and punishment. Anak bersalah ya dihukum, punishment anak yang punya prestasi dia juga akan diberi hadiah untuk dirinya. Lah yang top paling bagus itu adalah di posisi manajer. Manajer di sini apa? Dia bisa biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu, tidak langsung dijudge seperti itu. Terus dia bisa menguatkan pribadi anaknya. Setelah itu dampaknya pada murid apa? Dia bisa menguasai diri, mengevaluasi diri. Terus selanjutnya anak itu mau memperbaiki dirinya. Itu. Jadi identitasnya itu nanti akan berhasil. Jadi kontrol dirinya ini luar biasa nanti. Nah, di segitiga restitusi ini adalah suatu langkah atau tahapan di mana ketika anak mendapatkan masalah itu adalah pemecahannya ada di segitiga restitusi. Tahapannya apa saja? Yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi kebutuhan. Menstabilkan anak-anak identitas itu contohnya nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini menstabilkan anak, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya ini, guru berkata berbuat salah itu hal manusiawi, seperti itu. Dan tidak ada manusia yang sempurna, nak, misalnya seperti itu. Misalnya melakukan kesalahan itu awal-awalnya itu diberi kata-kata yang bisa menstabilkan keadaan identitas si anak tersebut. Contohnya siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah itu bersikap baik pada dirimu sendiri? Terus terang, kalau menstabilkan identitas ini jarang sekali saya lakukan. Jadi intinya tadi, saya berada di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Mungkin kita akan berefleksi, akan meningkat, setidaknya menjadi teman atau bisa menjadi pemantau. Kalau yang validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basicnya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika dia melakukan kesalahan. Guru berkata biasanya kalimat-kalimat yang diutarakan ketika melakukan validasi kebutuhan itu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, jadi tidak dicerca dengan makian. Itu kamu pasti punya alasan ketika misalnya melakukan kesalahan seperti itu, kamu punya alasan. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi untuk esok hari? Itu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial yang ada di masyarakat atau dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, itu biasanya guru berkata seperti ini, apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Jadi dihubungkan dengan nilai-nilai universal atau kebajikan-kebajikan universal yang telah disepakati. Misalnya di kelas kita tadi sudah membuat keyakinan kelas tanggung jawab, seperti itu. Terus disiplin. Ketika anak datang tidak tepat waktu, 15 menit sebelum pelajaran dimulai harus sudah masuk kelas, seperti itu. Lah, endingnya harus menanyakan keyakinan, seperti itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Di situ ada poin disiplin. Lah, itu. Lah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Harusnya menaati setiap keyakinan yang telah kita buat. No. Ya, untuk yang terakhir itu adalah refleksi. Saya mau beberapa dari Bapak Ibu sekalian bisa menjawab
beberapa pertanyaan yang saya tulis di depan, ya. Hal baru apa yang monggo mau dipilih yang mana? Hal baru apa yang mengubah paradigma kita ketika saya memaparkan modul budaya positif atau disiplin positif terus perasaan apa yang muncul? Perasaan Bapak Ibu bagaimana yang muncul selama Bapak Ibu semua mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang telah dilakukan selama mengikuti modul ini? Jadi peran Bapak Ibu semua itu ada di posisi yang mana? Terus saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Monggo bisa perwakilan Bapak dan Ibu. Bapak, Pak Jari nopo Pak Santoso nopo Pak? Berdiri nggih, Pak? Nggih. Ya, karena saya moderator, jadi monggo dari Bapak Ibu yang ada di sini untuk bisa menyampaikan tanggapan kontroversi setelah apa yang dipaparkan oleh Bu Lis tentang budaya positif. Ya, monggo dari Pak. Bapak 1, Ibu 1. Bapak 1, Ibu 1. Oh, gimana? Monggo Pak, berdiri Pak, biar. Berarti ini nanti kami harus merefleksikan 4 atau satu-satu. Monggo dipilih saja, nggih. Monggo pinar refleksi yang perlu kami sampaikan, terutama pada kesempatan pemaparan budaya positif ini. Yang pertama, hal baru apa yang dapat mengubah paradigma saya yang bisa saya dapatkan selama menerima pemaparan dari Ibu Lis ini. Pada dasarnya paradigma yang saya peroleh bahwa seorang murid itu mempunyai sifat-sifat khas yang memang betul-betul harus kita pahami, sehingga nanti harapannya posisi kita yang biasanya sebagai seorang penghukum, ya, harapannya bisa menjadi pemantau ataupun bisa menjadi ke arah sebagai seorang manajer, sehingga jika seorang murid itu melakukan suatu kesalahan-kesalahan, kita harus betul-betul bisa mengkonfirmasi, menanyakan ataupun menggali informasi dari murid, sehingga harapannya solusi dari kesalahan itu nanti muncul atau termotivasi dari diri pribadi murid. Jadi bukan sekedar mohon maaf, mungkin kita harapannya dari penggalian informasi itu kita bisa mengarahkan ataupun menyampaikan hal-hal yang penting sehingga nanti keputusan akhirnya berada pada murid. Mungkin mengatakan Bu Dwi terkait refleksi tentang paradigma saya setelah mendapatkan pemaparan budaya positif untuk program pendidikan guru penggerak dari penjenengan beliau. Matur suwun. Terima kasih Pak Juman. Berubah dari penghukum dan menumbuhkan rasa bersalah menjadi seorang pemantau. Jadi kita lihat saja anak-anak sudah mulai bergerak dengan sendirinya karena mempunyai keyakinan diri yang positif. Pertanyaan yang kedua kelihatannya pas untuk pasukan ibu-ibu, karena pertanyaan adalah perasaan apa? Iya. Karena ibu bermain dengan rasa, monggo Ibu. Bu Sinta dengan tiga. Bu Sinta, monggo. Sinta. Pinara. Ya, waduh. Baik, sebelumnya juga terima kasih kepada Bu Listiawati karena di sini yang dipaparkan tentang modul budaya disiplin. Karena saya sebagai guru BK, perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini yang pertama, saya merasa sedikit tertampar sedikit karena memang saya merasa begini, kadang saya melihat anak ketika mendapatkan suatu penghargaan itu, oh itu ternyata itu baik. Ternyata setelah mendapatkan materi ini, saya jadi lebih paham. Oh ternyata itu juga ada dampak negatifnya seperti itu. Terus di sini saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini.
Mungkin karena di sini saya posisinya masih berada di posisi teman, nanti untuk selanjutnya saya akan belajar untuk menjadi seorang pemantau agar apa yang disampaikan Bu Sadi memang benar sekali. Ketika saya dekat dengan anak-anak atau peserta didik, mereka merasa nyaman sama saya. Banyak sekali ternyata yang merasa ketergantungan. Ketika ada masalah apapun, saya sebenarnya juga senang ketika mereka cerita sama saya. Namun ternyata itu dampaknya juga kurang bagus karena mereka apa-apa menanyakan masalah itu ke saya untuk memecahkan masalahnya. Padahal di sini posisinya itu saya sebenarnya hanya membantu peserta didik atau siswa itu untuk memecahkan masalahnya sendiri, bukan selalu dan terus-menerus apapun dari saya seperti itu. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Mohon Pak. Dek, ilek ke dek, Dek. Ilek ke. Oke, terima kasih Bu Paten. Sinta. Bariki. Penghargaan itu masih penting, cuman penyampaiannya tidak secara umum, secara khusus, secara pribadi, malah kabupaten. Dan bisa bisa mengubah Nek wis pateni. menjadi tanggung jawab Pirang menit, pirang menit. Heeh, mundur. Heeh. Begitu. Oh. Nggih, Oke, udah. selanjutnya Sudah. masih dengan refleksi ini cukup. Cukup, Cukup, nggih. lanjut Bu. Wis Pak. Nggih, demikian tadi diseminasi atau paparan mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Semoga Bapak Ibu mempunyai dampak yang bermanfaat terhadap Bapak Ibu, khususnya bagi saya secara pribadi, dan nantinya akan kita implementasikan ke setiap pembelajaran yang ada di sekolah ini sehingga membawa kebaikan, membawa kemajuan buat sekolah tercinta kita ini. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk penyampaian materi dari Bu. Bisa ke belakang sedikit Bu tentang refleksi. Jadi setiap kali pertemuan apa yang kita lakukan adalah untuk refleksi. Tadi sudah disampaikan apa yang sudah dilakukan, kemudian kita refleksi dan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Satu harapan dari komunitas guru penggerak ini adalah memberikan dampak positif kepada disiplin pribadi siswa maupun disiplin pribadi Bapak Ibu guru. Begitu Bapak Ibu guru, selain ucapan terima kasih pada pagi hari ini dan sudah memberikan refleksi yang luar biasa, harapannya adalah tidak tertampar tapi bisa mengubah. Maka terima kasih. Saya Santoso selaku moderator. Ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi